Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Putra Hendri dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Riau. Bersama kelompok ekonomi manajerial saya, kami akan menjelaskan materi tentang Law of Diminishing Return dan struktur biaya. Law of Diminishing Return merupakan prinsip ekonomi yang mengatakan bahwa jika kita menambahkan unit dalam salah satu input, tetapi input yang lainnya konstan, maka eh, maka pada awalnya akan terjadi tambahan output di produk tersebut, tetapi di titik selanjutnya akan terjadi penurunan output pada produk tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kurva berikut ini, yang mana pada kurva tersebut terlihat hubungan total produksi yang dilambangkan dengan TP, produksi marginal yang dilambangkan dengan MP, dan produksi rata-rata yang dilambangkan dengan AP. Terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama itu tahapan pertama menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi rata-rata, dan produksi marginal. Tahapan kedua, produksi total terus meningkat sampai produksi optimum. Sedangkan produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahapan ketiga, menunjukkan bahwa produksi marginal mencapai angka yang negatif. Kurva produksi total mulai menurun pada tingkatan ini, yang menggambarkan bahwa produksi total semakin berkurang apabila lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah fungsi biaya. Fungsi biaya adalah hubungan antara output dan biaya atau total cost. Karakteristik fungsi biaya bisa diturunkan dari karakteristik fungsi produksi. Fungsi biaya tunduk pada law of diminishing returns, yang artinya produktivitas marginal atau marginal productivity dari input terakhir kurang dari marginal productivity dari input sebelumnya. Dengan kata lain, marginal cost atau MC produk yang terakhir akan selalu lebih tinggi dari MC produk yang sebelumnya. Selanjutnya ada daerah ekonomis. Dalam seluruh tahapan proses produksi, tahapan awal biasanya law of diminishing returns ini belum bekerja secara intensif, sehingga ongkos marginal tidak naik namun justru menurun. Lalu apa? Produsen tidak berhenti pada tingkat produksi rendah. Alasannya adalah karena produsen akan mencapai keuntungan maksimal jika proses produksi mencapai kondisi MC sama dengan MR. Selanjutnya adalah marginal cost. Marginal cost adalah turunan pertama pada fungsi biaya terhadap outputnya. Bisa dilihat rumus di layar. Untuk kasus teknologi Douglas standar, bentuk fungsi ongkos atau total cost dan fungsi dan ongkos marginalnya adalah bisa dilambangkan dengan pangkat 3. Bentuk MC atau marginal cost mencerminkan efisiensi proses produksi. Jika kenaikan MC semakin tajam sejalan dengan bertambahnya output, hal ini menunjukkan bahwa proses produksi semakin tidak efisien. Sebaliknya, jika kenaikan MC perlahan-lahan sejalan dengan bertambahnya output, maka proses produksi relatif efisien. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi dari teman saya, yaitu struktur biaya. Biaya produksi adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah untuk menghasilkan barang dan jasa. Biaya produksi itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Yang kedua itu ada biaya implisit atau tersembunyi, yaitu taksiran biaya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam proses produksinya. Contohnya itu seperti modal sendiri yang digunakan dalam perusahaan. Terus juga ada biaya produksi dalam jangka pendek, yaitu biaya tetap. Biaya tetap itu biaya produksi perusahaan yang tidak tergantung pada tingkat produksi perusahaan tersebut. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Yang ketiga ada biaya total, yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dengan menjumlahkan biaya tetap TFC dan biaya variabel TVC. Biaya rata-rata dan biaya marginal, yaitu biaya tetap rata-rata adalah perbandingan biaya tetap FC dan jumlah barang yang akan diproduksi Q. AFC sama dengan TFC atau Q. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu perbandingan antara biaya variabel FC dan jumlah barang yang diproduksi Q. Biaya rata-rata adalah biaya total yang dikeluarkan perusahaan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Kurva AC merupakan turunan dari kurva TC. Selanjutnya, biaya produksi dalam jangka panjang. Dalam analisis biaya jangka panjang tidak ada biaya tetap karena faktor produksi yang digunakan semuanya dapat berubah, sehingga bayarnya terdiri atas 1. Long run
total cost atau disingkat LTC. Biaya total jangka panjang atau long run total cost yaitu keseluruhan biaya total jangka panjang sama dengan perubahan biaya variabel. LTC merupakan keseluruhan biaya produksi yang harus dikeluarkan ketika faktor produksi bersifat variabel atau dapat diubah. Kedua, long run average total cost atau singkat LATC. Biaya rata-rata jangka panjang adalah total biaya rata-rata per unit output untuk jangka panjang. Yang ketiga, long run marginal cost atau singkat LMC. Biaya rata-rata jangka panjang adalah tambahan biaya atau biaya marginal jika terjadi pertambahan satu unit total produk untuk jangka panjang. Nilainya diperoleh dengan cara membagi perubahan atau tambahan biaya total dengan pertambahan total produk. Selanjutnya, contoh biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi dalam jangka panjang yaitu upah atau gaji dan tenaga kerja. Dalam jangka pendek, digolongkan sebagai biaya tetap. Akan tetapi dalam jangka panjang, gaji atau upah bukan merupakan beban tetap melainkan menjadi variabel karena telah mempertimbangkan faktor internal atau kinerja dari kapasitas produksi dan faktor eksternal atau inflasi atau biaya hidup. Secara matematis dapat tulis menjadi TC sama dengan TVC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.